Thank you banyak. Ada lagi Ya. yang mau disampaikan lagi? Ya, intinya gini dok, saya mau menyampaikan hal ini itu karena apa? Biar masyarakat itu mengetahui yang sebenarnya, biar masyarakat itu tuh teredukasi oleh trik-trik pengobatan gitu loh, yang memakai trik sulap itu, terus yang biayanya luar biasa. Tapi yang aku bingung itu sebenarnya, saya ini 6 tingkat, Pak. Gedung saya ini 6 tingkat, 4 ruko jadi satu, 6 tingkat, 6 lantai. Kenapa harus di tempat ini ketemu barang itu? Kalau dia mau doa, mau cari kan bisa di ruangan lain atau di lantai yang lain. Kenapa harus di ruangan ini kayak gitu? Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, karyawan yang letakin ya. Iya, Oke, kamu pernah disuruh nggak? pernah. 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 Oh, berarti ini fix lah ya, sudah Fix. jelas ya. Bukan hanya saya, ada beberapa juga yang disuruh. Oh, banyak ya. Iya, bahkan kalau ibarat kata nih ya, kita pengen ngomong di YouTube bareng-bareng, kita siap. Ya hanya saja kita nggak berani. Oh, kenapa Itu nggak aja. berani? Rahasia deh pokoknya. Cukup kita yang Kamu tahu. diancam? Hah? Kamu diancam? Bukan diancam sih, lebih ditakut-takutin aja. Apa ditakutinnya? Dikirim santet gitu? Enggak. Dikirim Ya, teluh? mungkin enggak. Dia ngancemnya enggak ke arah goib kok. Enggak ke arah gaib. Iya. Jadi ngancamnya apa? Kalau dilaporin saya masih mending. Jadi? Ngancemnya bentar lagi ada polisi yang ke tempat kamu. Iya kan? Lah kita manusia kan bisa ibaratnya kadang juga curiga kan, ini polisi bener apa bukan? Oh. Gitu. Kalau dilaporin kan oke ada surat panggilan. Ini kenapa polisi yang datang kan gitu? Kamu kan kok digodok gitu Iya ya? takutnya makanya Oh, ya. nggak akan. Polisi Republik Indonesia ini adalah sahabat masyarakat. Tenang aja kamu. Siap. Nggak akan seperti itu punya. Apalagi sudah jelas barang-barang viral kayak gini punya. Nggak akan yang seperti itu Ya, punya. siap. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi kamu nggak takut disantet dia gitu kalau misalnya bocorin kayak gini punya? Ya seperti kata Marcel, kalau pengen nyantai ya yang banyak sekalian. Oh iya, iya sekali. Kalau paku sekilo berapa sih sekarang? Ya sekitar 4.000. Nah, itu enak Nanti kan? tak terima nih. Tinggal dikiloin kan? Dia yang ngirim santet paku ada 1 kintal biar dijual ke Nah saya. nanti. kalau ngambil paku itu, real nggak itu? Yang medianya apa dulu? Hah? Yang mana nih? Maksudnya media itu apa? Kan ngambil paku itu kan dia ada banyak kan, ada yang melalui telur, ada yang melalui kelapa, iya kan? Yang mana dulu? Kalau semuanya ya memang di set semua. Semuanya di set semua. Iya. Kalau kelapa memang dibolongin bagian atasnya. Iya, kan udah ada yang kebongkar kan kemarin? Ada yang kebongkar kemarin ya? Itu sama. Sama ya, sudah dibongkar orang Iya. juga ya, sudah ya. Memang dibolongin di Iya. atasnya memang. Itu siapa yang bolonginnya? Dia sendiri Ya, atau? dia sendiri. Dia sendiri. Rajin ya di rumahnya bolongin satu kayak gitu ya. Ya, walau alam. Kalau ngambil ini paku dari ini dari tangan kayak gitu itu kecepatan tangan atau Iya, memang permainan kecepatan tangan memang kan. permainan kecepatan Iya. tangan saja. Oh, oke. Baru tahu nih, tukang rongsok ternyata cepet juga tangannya. Kamu kaget nggak sih? Kok bisa teman kamu sesakti itu gitu punya tiba-tiba dapat wangsit apa dia? Ya gini, kalau saya di dunia YouTube itu baru-baru ya pas waktu corona itu saya lihat. Soalnya saya amprah wifi itu kan ya baru pas corona itu karena anak kan bikin bikin anak itu kan kalau belajar kan pakai ya sekolah online itu. Makanya saya lihat-lihat itu. Saya lihat-lihat kok ini klarifikasinya kok keluar dari fakta. Terus kontennya kok kesaktian seperti itu loh. Tapi kalau untuk kontennya itu kan saya mengetahui bahwasanya itu memang betul-betul settingan. Itu buat hiburan katanya. Berarti dari awal pun kamu sudah tahu? Ya, itu ketika Nggak kagum nggak gitu, oh Nggak, gila mantan nggak. teman aku sakti banget Nggak. kayak gitu ya nggak? Enggak, itu kan saya nggak kepo sama dia, wong saya lihat di dunia nyata, kenapa harus melihat di dunia YouTube gitu loh. Wong padahal saya taunya ya bako rosok gitu. Gitu. Jadi dia tinggalin bangku rosok tuh dari kapan? Nggak ditinggalin sih sebenarnya. Sampai sekarang masih? Masih ada Oh kok. masih. Jadi itu usaha masih, yang ini juga jalan. Iya. gitu punya. Enggak, kalau sesuai informasi yang itu kan ditutup. Oh Sudah iya. tutup. Kalau yang sekarang mungkin dari beberapa informasi itu udah ditutup. Semuanya sudah ditutup. 5 Iya. bulan yang lalu 5 mungkin. bulan yang lalu ya? Ya. 5 bulan yang Kenapa lalu. ditutup? Ya, Fokus ke sini. Bukan, kalau dari penjelasan masyarakat katanya banyak kayak tikus masuk ke rumah warga gara-gara di situ kan ditampung kan barang bekas. Itu mungkin.
Oh. kecoa dan lain sebagainya. Terus tapi nggak dari tahu konten YouTube dia itu dari 800 subscriber tiba-tiba melejit naik gitu. Konten yang mana sih yang bikin dia? sih. Yang kelapa dibelah ada darahnya. Oh, itu yang bikin Itu yang bikin viewersnya meledak kayak gitu punya ya. Itu yang bikin meledak. Oh, Pertama kali itu penontonnya bisa sampai 50.000. Oh, itu pertama kali lihat dia Iya. 50.000. Jadi dia ngobatin orang dipindahin ke kelapa dan itu meledak. Iya, meledak. Mungkin habis itu dia ketagihan kali ya. Mungkin, nah habis itu pindah lagi ke konten Grebek Dukun Santet. Oh, kayak gimana tuh kontennya? Gerbek Gung Santet itu? Ya itu yang ditonjok mental-mentalan. Oh. Ya kayak gitulah intinya. Kita nonjok dia nggak bisa, mental gitu Mental. punya. Oh, kamu apa yang kamu bisa ini? Trik nggak itu? Atau memang dia memang nggak bisa dipukul gitu? Kalau itu aku nggak berani ngomong, soalnya nggak tahu beneran. Kalau itu kamu nggak tahu. Kalau yang itu kamu nggak tahu. Nggak tahu. Kalau iris-iris kayak gitu punya, Kalau iris-iris ya dia juga nggak pernah kasih tahu. jarang sih. Tapi kalau ketika ada orang yang kesana beli tasbih, pasti kan dites. Oke. Kelihatan juga sih kebalnya. Oh, Ya kan nggak ini apa, nggak luka, nggak apa gitu. Oh, kamu sempet kalau nggak dibongkar Marcel, oh ini bagian yang tajam, ini bagian tumpul, kita nggak tahu ya. Pokoknya dia nggak kerjasama dengan kameramen atau nggak. Ada Dia nyimpen saatnya. rahasia sendiri, tapi ada saatnya dia harus kerjasama yang ngomong kayak gitu. Kerjasamanya mungkin ketika tolong nanti ketika saya begini, kamu ambil dari sudut ini. Contohnya kayak gitu. Jadi bukan dia mengaku bahwasanya ini memang di ini enggak. Oh. Cuman pengambilan gambarnya aja yang diambil dari sisi lain. Oh, oke. Terus pasiennya dari seminggu satu itu tiba-tiba jadi banyak ya pas kapan itu? Ya dari mulai Grebek Dukun Santet itu Oh, jadi bertambahnya subscriber, bertambahnya juga jumlah pasien. pasien dari seminggu sekali jadi 3 hari sekali. Oke. Terus nambah lagi setiap hari, ya kan setiap hari 1, 2 sampai akhirnya ya sekarang ini bisa ratusan. Satu hari. Iya. Wow. Rame banget ya? Iya banget, Rame banget. banget. Dan semua pasiennya mengira dia sakti. Ya kalau datang ke sana ya pasti iya sih. Sampai 100 pasien. Saya sampai dengar dikirimin foto oleh korban, mobil banyak banget yang ngantri, orang Iya. ngantri semuanya. Benar? Iya, benar. Berarti cukup viral ya dia sebenarnya. Kok aku nggak tahu ya? Ya itu. Banyak duitnya berarti. Nggak tahu juga sih. Kalau itu kamu nggak tahu. Iya. Kalau itu kamu nggak tahu. Berapa duit dia, seberapa kaya dia, kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi memang pasiennya bayar. Kalau pengobatan, ya pengobatan di tempat itu enggak. Itu enggak. Tapi di sisi lain ini bocoran dari mantan-mantan santri juga. Ya bocoran dari mantan-mantan santri juga. Di situ ada teknik marketing juga. Ibarat kata nih contohnya ketika dokter nih ya kan di Terawang nih kan. Contohnya dokter nggak sakit katakanlah gitu di Terawang. Oh ini ada yang ditanam di tubuhnya. Harus ditarik 5 juta ya kan. Tiba-tiba nanti balik lagi kok masih ada yang di rumahnya ntar berapa gitu. Oh. Jadi tekniknya kayak gitu. Oh, oke. Diulang ya, bisa Iya. seperti itu punya ya. Ada satu pasien ya kan sampai 3 kali dia habis sekitar ya angka 15 lah. Oke, kalau dari TikTok potongan dari pasien juga dia kan ada bilang konsultasi khusus 2,5 juta, Iya. perlakuan khusus apalagi beda lagi Iya. pokoknya ya, pokoknya memang ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta. Memang tarifnya seperti itu ya kalau Iya. misalnya dia ngambil paku atau ngambil ada tindakan lah pokoknya Iya, kayak gitu iya. punya ya. Atau juga mindahin jin juga harganya beda ya. Tapi kalau misalnya cuma dirukiain aja gratis. Gratis. Cuma didoain aja. Iya. Itu yang doain santri atau dia? Dianya. Dianya. Iya santri hanya ngeruqyah. Tapi rame-rame. Yang kalau dulu enggak, kalau sekarang enggak tahu sih. Oh, kamu Iya. keluar kapan? Saya keluar tahun 2021 setelah Lebaran Idul Adha. Kenapa kamu keluar? Ya karena udah tahu semuanya dan itu keluarnya saya itu memang sudah ya intinya kita semua para santri sudah tahu ya kan. Cuman kita kan nggak enak kalau masa bareng-bareng sih keluarnya kan gitu. Akhirnya ya satu persatu aja lah biar ibaratnya nggak dicurigain kenapa kok keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi pertama kali yang keluar tuh orang Bandung, terus saya. Nah, yang ketiga kalinya tuh 10 santri ya, Pak ya. 12 12 ya, 12 kurang santri. lebih 12 itu. Malah dia yang dapat info saya nggak tahu. Oh. Ada grup WA-nya.
Nggak tahu juga. Oh, yang keluar itu. Iya. Yang keluar itu kan ada yang termasuk saudara saya yang saya ingetin itu. Tapi dianya ketika saya ingetin nggak minta bukti, setelah saya telusuri sampai saya bela-belain ke RT, ke kelurahan juga. Itu saya saya nasihati itu pakai pesan suara. Lah pesan suara saya itu dikasih tahu ke makanya dia sudah tahu kalau saya itu menyelidiki tentang perobatannya gitu loh, Dok. Oh, malah dikiriminnya ke sana ya. Iya, dianya Kalau orang dalam kamu. gitu. Terus intinya saya sudah dikasih tahu istrinya. Itu cerita sama saya ya nggak tahu juga saya itu kok dia pas saya itu silaturahim ke sana waktu lebaran itu dia cerita sama istri saya, sama saya. Itu intinya cerita tentang itu. Cerita apa? Ya cerita keluh kesahnya itu kalau keluarga kan nggak saya upload, intinya nggak saya publikasikan. Ini yang terutama saya tanyakan itu terkait perobatan tentang pembersihan rumah. Itu real atau enggak gitu. Saya kan sudah curiga itu, memang saya sudah pantau kok ini orang kok gini gitu loh. Kalau ngambil benda pusaka itu bisa, kok sakti betul. Terus kalaupun bisa menarik benda pusaka kan itu dari logam yang jenis kuningan. Itu kan harusnya kalau memang betul-betul bisa narik seperti itu, ya jangan pasien jangan disuruh bayar. Malah dia tarik yang banyak, 1 kental gitu kan dijual kan lumayan gitu loh. Saya kan akan ikut jadi karyawan dia, ngambilin barang-barangnya gitu loh. Kalau itu betulan. Oh, Gitu. Terus perjalanan panjang, Dok, kalau saya itu. Yang namanya saya itu ya awalnya kenal itu ya temen, dia juga nggak pernah lah. Intinya bermasalah pribadi dengan saya itu nggak pernah. Terus yang ikut ke Samsudin itu saudara saya itu ya sudah saya anggap saudara sendiri gitu. Makanya saya ingin menyadarkan mereka berdua. saudara kamu itu? Iya. Tapi kenapa dia mau jadi santri? Karena menurutnya sakti ya gitu. Iya, katanya melihat di channel YouTube-nya itu kan intinya dia meyakini lah itu betulan, itu memang kesaktian gitu. Dia bisa menyembuhkan santet gitu. Terus dari cerita perjalanan yang panjang itu sudah saya banyak informasi dari karyawan, dari istrinya kan yang paling utama kan saya percayanya dari istri. Istrinya ngomong apa istrinya? Istrinya itu saya tanya. Istri yang mana nih? Istri yang pertama. Dia ada berapa istri? 2. Itu istri yang pertama masih? Masih. Istri yang pertama ngomong apa? Ya saya tanya ketika pembersihan itu gimana, betulan apa enggak? Apa katanya? Jujurnya itu ya memang disetting gitu. Dia bilang kayak gitu? Iya. Terus kayak kan saya perjelas Saya perjelas itu belinya di mana gitu. Kenapa kamu tanya? Kamu pengen Enggak. Antara percaya dan tidak. Kenapa kok dia sangat tega seperti itu? Padahal bayarannya saya tanyakan sama istri itu kan ya lumayan banyak. Kalau jauh ya 10 juta, kalau dekat 5 juta. Itu jasa pembersihan rumah, netralisir rumah itu sama pemagaran itu loh. Lah kalau itu settingan, orang sakit kok digituin kan yo kasihan. Itu juga katanya pemagaran rumahnya juga pakai minyak ya itu ya? Iya. Pakai minyak ya? Iya. Katanya itu juga pemagarannya itu juga nggak ada didoain, nggak ada diapa-apain, pokoknya datang dari supplier, pokoknya ditaruh aja katanya. Iya. Iya. Itu dari beberapa informasi orang dalam juga, mantan santrinya kan sudah berklarifikasi di channel YouTube yang ngritisi Samsudin juga sudah berkesaksian bahwasannya beli minyak itu langsung dimasukin langsung dibagiin aja ke pasien. Ya, ke lemari gitu dulu, nanti kalau ada yang butuh langsung dipakai. Oh, jadi gitu. cuma oper-oper aja lah Iya, gitu punya ya. gitu. Oh, nggak ada didoain, nggak ada dijumping, nggak ada di Nggak apa. Enggak. Terus ini sembuhnya dari mana itu? Jadi bersihin rumah, orang bersihin rumah itu pakai peralatan. Ini Iya. modal nggak ada sama sekali loh. Modalnya cuma satu kecil itu aja ya. Iya. Dan sama semua itu.
ukuran apa-apa sama Ya semua. itu yang bikin heran, kenapa di setiap pembersihan kok semuanya sama? Apakah yang nyantet dukunnya sama atau gimana? Kan ya namanya orang nggak tahu kan? Kan mikirnya gitu. Kerisnya ya itu juga, ya kan? Contohnya kayak yang apa kemarin bunga melati atau apa? Ya itu juga. Kan Itu banyak juga dipakai itu, yang melati itu. banyak. Yang melati itu banyak juga. Yang kayak Denny Sumargo itu juga banyak juga itu. Nah kalau itu jarang sih. Jarang. Tapi yang kayak saya punya melati itu sering. Ya sering aja. Sering. Kenapa dia kasih sayang sering ya? Ya itu Dok, bisa dilihat di channel YouTube dia. Itu Dia kan meremehkan saya. Terus Chris. Terus yang mana nih? Sakti kah serius dia itu memang atau pakai ilmu bisa bersinar sendiri? Oh yang petir. Nah, Jadi awal saya di sana itu keris itu udah ada ya kan? Keris itu udah ada. Ya kita semua percayalah namanya. Ya kayak awal tadi lah. Lama kelamaan saya diamanain nih. Setiap pulang pembersihan kan kami selalu ditaruh di mobil. Kang tolong masukin ke dalam. Nah, secara nggak sengaja ini kepegang nih. Ya kan? Kepegang. Saya buka dong. Saya buka ya ya bener kesetrum. Saya giniin doang. Ya, yang ini nggak tahu kalau ada pencetan. Kesetrum beneran saya. kesetrum beneran. Iya. Jujur aja beneran kesetrum. Terus kamu kaget dong ya? Ya pasti ya. Kamu kaget, kok aku disantet juga nih? Itu makanya dari situ loh, ini mainan apa gimana kan? Dari situ. Tapi kamu pernah nggak kalian ngomong konfirmasi langsung ke Udin kayak Nggak gitu? pernah, nggak pernah. Tapi hampir semua orang-orang lama itu tahu semua. Makanya keris itu sekarang nggak ada lagi kan? Nggak pernah dipakai lagi. Oh, jadi sudah basi ya karena sudah banyak yang tahu, jadi dia nggak pakai lagi. Kayak batu getar juga sama. Batu Udah apa nggak- itu? Yang batu kena air bisa getar, kena cahaya bisa getar. Kayak yang punyanya ini Bang Marcel pernah di ini kan? Oke, pernah Itu ada dibuktiin juga, ya. iya. Karena sudah kebongkar nggak dipakainya lagi, Iya. kayak gitu punya. Oh, oke. Jadi banyak teknik-teknik yang lo sudah terbongkar akhirnya nggak dipakainya lagi karena Iya. tapi karena kadung sudah terkenal pasiennya tetap banyak kayak gitu ya. Ya, itulah. Pokoknya banyak ya kayak keris petir, batu getar, yang tisu Magic. bukan tisu magic dok. Iya tisu kebakar itu. Kenapa? Tisu kebakar kenapa? Ya itu kok kebakar gitu. Nggak maksudnya kok bisa kebakar nggak tanpa ini loh, tanpa mantik, tanpa apa gitu kan. Tiba-tiba keluar api gitu kan. Nah ternyata ya itu ada ya cairan-cairan tertentu sama ya apa namanya kayak bubuk gitulah. Ada bubuk ya. Iya. Tapi dia nggak pernah terlalu transparan dengan karyawan, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nggak pernah. Boleh minum dulu silakan. Aus Iya. mungkin. Siap. Ini minuman kolagen saya khusus spesial saya buatkan nih. Jadi ini minuman kolagen oh iya. satu-satunya kolagen di Indonesia yang 12.000 international unit dan juga di dalamnya ada glutathione dan ada DNA salmonnya. Bisa untuk mencerahkan wajah iya. nih, buat putihkan wajah tuh. Siap. Iya. Mas nanti jangan pakai efek ya, coba. Saya minum, Dok. Silakan. Ini tanpa pemanis buatan loh. Tanpa pemanis buatan, jadi aman banget untuk diabetes, hipertensi, bisa diminum jangka panjang juga tuh. Siap. Saya kalau saya sih lebih bagus ya usaha ya yang halal aja lah, usaha jangan yang nipu-nipu yang kayak gitu punya lah. Jadi ya kan apa ya nggak berkah ya akhirnya ya dan apa bagaimanapun juga kebohongan itu ya pasti akan kebongkar juga ya. Iya. Jadi kamu kerja apa sekarang? Untuk saat ini YouTube juga sama. Pegang YouTube orang Iya. juga. Enggak, pribadi. YouTube pribadi. Iya. Oke. Jadi tapi keluar baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Tapi sampai sekarang masih dikejar-kejar dia gitu, diancam-ancam dia. Ya ketika ya adalah saatnya ketika mungkin saya buka suara di channel YouTube saya atau saya ngobrol di tempatnya channelnya Bang Naja itu ya masih ada lah. Oke. Dia hubungin kamu kayak gitu punya. Iya. Ngomong apa deh? Ya intinya kalau intinya semua video yang menyangkut dia tolong dihapus. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pakai nama mantan kameramen lagi. Yang ketiganya, kalau masih ini apa kekeh, ada polisi yang bakal datengin kamu. Sakti ya? Itu baru sakti itu. Sakit dok. Itu baru sakti. Kalau misalnya dia jampi-jampi keluar asap itu nggak sakti. Kalau misalnya dia bisa datangin polisi nangkap kamu, nah itu baru sakti menurut saya. Karena polisi Republik Indonesia nggak seperti itu.
Iya sih. Iya, benar, Itu benar, baru benar. sakti, itu baru Benar, namanya benar, kan. benar. Iya. Mana ada orang di Indonesia ini kita semuanya sama ya di mata hukum ya. Nggak Iya. akan ada orang yang bisa memerintah polisi walaupun nggak ada bersalah bisa menjarain itu nggak akan pernah ada. Iya. Kita positif thinking seperti itu pokoknya. Iya. Iya, Dok. Oke, thank you banyak. Ada lagi Iya. yang mau disampaikan lagi? Ya, intinya gini, Dok. Saya mau menyampaikan hal ini itu karena apa? Biar masyarakat itu mengetahui yang sebenarnya. Biar masyarakat itu teredukasi oleh trik-trik pengobatan gitu loh. Yang memakai trik sulap itu. Terus yang biayanya luar biasa itu. Terus terkait apa? Sebenarnya saya itu dari temennya itu ya pengen mengingatkan Samsudin itu biar tidak terjerumus seperti ini. Karena saya meyakini atau saya mengetahui bahwasanya yang dia kerjakan itu dosa besar. Soalnya yang apa ya, yang ditipu itu orang sakit. Ini saya katakan ditipu gitu. Soalnya pakai trik gitu. Mudah-mudahan Kang Udinnya langsung dengar Iya, nasihatnya. mudah-mudahan Mudah-mudahan iya. aja. Kan sudah dinasihati Pak Purnomo itu, Pak Purnomo polisi belajar baik itu ya masih belum tersadarkan. Nasihatin dia juga. Iya, didatangi ke sana terus Ustadz Dery. Pak Ustadz Dery Sulaiman juga sudah menasihati. Ya semoga nanti semakin banyaknya orang mendoakan dia, dianya bertobat. Amin. Gitu. Amin. Terus Jadi, hah? gini, Dok, apa terkait apa saya kok mendampingi Rizky Trada ini karena saya informasinya ini sudah dari dulu. Kenapa saya mendekati ini? Itu ada alasan tersendiri. Otomatis kameramen pertama itu mengetahui segalanya, gitu loh. Mengetahui tentang trik-triknya bagaimana itu. Kalau istrinya kan memang sudah ngasih tahu saya. Tapi kalau istrinya itu kan otomatis dia masih nggak enak sama selaminya. Itu suruh nasihatin memang sudah angel, sudah susah lah diingetin. Makanya saya kasih saran ke ini, itu kamu masih muda. Kalau kamu itu nggak jujur sama saya, dulu jenengan tanya itu, saya tanya terkait trik-triknya bagaimana itu dulunya bulet atau belum apa mengakui atau belum jujur ke saya. Habis gajian kok. Tapi karena apa itu saya saranin, alhamdulillah Mas Rizky ini dianya memang jujur, sudah memang sebelum saya ngasih saran pun dia sudah pengen keluar karena mengetahui trik-triknya Samsudin. Terus apa ketika dia mau vokal itu ya takut diancam dan lain sebagainya. Ya kayak saya itu vokal di channel YouTube saya itu ya diancam-ancam gitu. Kamu juga diancam juga? Iya. Diancam siapa? Yang Sendiri. ngancam apa? Ya kalau bahasa saya bahasa Indonesia kan ya mau ngajak berantem pakai golok gitu, menunjukkan kesaktian. Dia? Iya, Terus kamu jawab apa? itu saya iya gitu aja. Wong itu kan malam hari ketika saya nasihati tentang konten itu jangan dibalut kebohongan demi kebohongan. Soalnya di media sosial itu kan yang ditampilkan itu kan ditonton banyak orang. Itu kan jadi dosa jariah menurut saya gitu loh. Tapi ketika saya ingatkan malah ditantang gitu. Oke. Gitu. Terus Mas Rizky, jadi ke pasien-pasiennya itu ramenya pasiennya waktu kamu sudah ada masih kerja di situ sudah rame pasiennya? Iya, Sudah rame? iya. Dan dia ngobatin cuma doa aja terus dikasih obat juga, kasih minyak aja? Ya tergantung ini sih ya dok, tergantung keluarnya pasien juga. Tergantung Ya itu keluhannya. kalau ada yang mau penarikan, ya penarikan. Tapi sering penarikan kayak gitu punya? Ya tergantung orang itu mampu atau enggak. Maksudnya ya tetap Tergantung. kita tawarkan, kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Oh, yang mampu ditarik, kayak gitu punya ya, penarikan. Iya. Tapi setiap hari pasti ada? Pasti ada. Pasti ada, setiap hari pasti ada. Iya. Ada aja lah ya, pokoknya Iya, pasti penarikan kayak ada. gitu punya ya. Pemindahan penyakit juga ke kambing gitu. Itu juga ada? Iya. Terus kambingnya dia apa? Disembelih. Oh, disembeli kirain. Tapi dia ngaku di sini katanya nggak bayar. Bayarnya sesuai dengan apa ya, tumpeng ya katanya ya, tumpeng katanya. Selamatan aja tumpeng kayak gitu, nggak ada kayak gitu ya. Sedekah. Itu nggak tahu ya, nggak taunya itu gini. Entah itu di Padepokan baru seperti itu,
saya nggak tahu yang saya ceritakan yang di Padepokan Lama ketika saya di sana. Ketika kamu masih kerja di sana Iya. nggak ada yang seperti itu Nggak punya. ada. Bayar ya gitu Iya. punya ya. Oke, thank you banget Mas Siap, Dok. Rizky Iya. dan Mas Naja, thank Ya, you banget. sama-sama. Kalian sangat berperan banget. Ya, ini sangat membuka mata ya. Jadi tadinya kan saya pikir wah sakti nih. Kemarin ada lagi kan ngubur diri kan, habis dikubur digali masih hidup. Ya kalau kita normal ya, kalau saya kan awam. Iya. Saya kan bukan Marcel. Kalau Marcel kan mungkin dia tahu karena kan ini dunia dia kan. Iya. Kalau saya kan kayak abal-abal saya tahu. Wicing kayak gini aja saya bisa tahu. Dari jauh kayak saya keker kayak gini aja saya pun tahu sudah Iya. kecium kayak gitu karena memang saya ahlinya itu. Kalau si pesulap merah dia bisa bongkar. Kalau saya ini apalah. Mana bisa saya bongkarnya. Tapi kan saya ada jalur orang dalam. Ini lebih goib daripada goib jalur orang dalam dan lebih serem sebenarnya. Iya. Thank you banyak sudah Siap, berani siap. dan hadir sini. Mudah-mudahan bisa ngebuka mata pasien-pasien, Amin, calon-calon pasien-pasien dia ya. Kalau kalian tetap mau percaya ya silakan kalian saja. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.